Halo, ketemu kembali dengan saya Pak Frans, masih di channel Frans DL. Untuk kesempatan kali ini kembali kita akan membahas materi siap ujian tulis berbasis komputer UTBK Matematika SD. Secara khusus kita akan membahas materi membaca dan menafsirkan data. Ada kurang lebih 5 soal yang akan kita bahas di sini. Yuk kita ikuti bersama. Berikut adalah tabel data siswa dalam menyelesaikan soal ulangan matematika dalam menit. Banyak siswa yang dapat menyelesaikan soal ulangan matematika dalam waktu kurang dari 45 menit. Nah, dari tabel ini kita mengetahui bahwa ada dua informasi. Yang pertama informasi dalam waktu, untuk kolom pertama waktu dalam menit, kemudian banyak siswa. Nah, kita diminta untuk mencari banyak siswa yang bisa menyelesaikan soal ulangan dalam waktu kurang dari 45 menit. Nah, kurang dari 45 menit berarti 40, 42, 44 menit. Nah, berapa banyak siswanya? Kita hitung satu-satu. Yang menyelesaikan soal dalam waktu 40 menit itu ada satu siswa. Kemudian ditambah, kenapa ditambah? Karena kita diminta untuk menghitung banyak siswa. Nah, kalau banyak siswa itu berarti kita akan menjumlahkan. Nah, penjumlahan itu simbolnya adalah tambah. Jadi yang menyelesaikan dalam waktu 40 menit itu ada satu, kemudian yang menyelesaikan dalam waktu 42 menit ada satu juga, berarti bertambah satu. Kemudian ditambah yang menyelesaikan dalam waktu 44 menit ada dua. Ini adalah banyaknya siswa yang menyelesaikan soal dalam waktu kurang dari 45 menit. Tinggal kita jumlahkan. 1 tambah 1, 2, ditambah 2, 4. Maka jawabannya adalah A. Number 2. Diagram batang di bawah ini menunjukkan jumlah kelahiran bayi di Kota Bunga selama 5 tahun. Berapa jumlah kelahiran di Kota Bunga selama 3 tahun terakhir? Nah, 3 tahun terakhir itu kita bisa hitung dari belakang ya. 1, 2, 3. Berarti 3 tahun terakhir itu adalah tahun 2014, tahun 2015, tahun 2016. Selanjutnya kita akan menghitung banyak bayi yang lahir di tahun-tahun tersebut. Nah, kalau kita lihat diagram ini, itu ada skalanya ya. Kalau kita lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, angka 10. Berarti satu garis ini skalanya berapa? Itu sama dengan 10 dibagi 5. Karena ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Itu sama dengan 2. Berarti ini jaraknya 2, 2. Nah, kita mulai menghitung banyak bayi di tahun 2014. Ini ada 2 batang yang berwarna hitam, keterangannya adalah bayi laki-laki. Ada huruf L, laki-laki. Kemudian batang yang berwarna putih itu P, berarti bayi perempuan. Nah, di tahun 2014 bayi laki-laki itu sebanyak 30. Kemudian bayi perempuan itu sebanyak berapa? Ada di titik ini. Kita hitung berarti 20, 22, 24. Nah, tinggal kita jumlahkan. 30 ditambah 24 itu sama dengan 54. Di tahun 2015 bayi laki-laki ada 30, 32, 34. Sedangkan bayi perempuannya ada 40, 42, 44. Nah, 34 tambah 44 itu sama dengan 78. Di tahun 2016 bayi laki-laki ada 40. Kemudian bayi perempuannya ada, nah kita hitung 30, 32, 34, 36, 38. Berarti tinggal dijumlahkan 40 tambah 38, 78. Nah, jumlah 3 tahun terakhir tinggal kita jumlahkan. 54 tambah 78 tambah 78. 4 tambah 8, 12, ditambah 8, 20.
tulis 0 ingat 2, 2 tambah 5 7, ditambah 7 14, ditambah 7 21. Berarti jumlah kelahiran di Kota Bunga selama 3 tahun terakhir itu adalah 210 bayi. Jawabannya D. Number 3. Tabel berikut menunjukkan data mata pelajaran yang digemari siswa. Diagram lingkaran yang sesuai dengan tabel di atas adalah, ini berarti dari data yang disajikan dalam bentuk tabel, kita diminta mengubahnya dalam bentuk diagram lingkaran. Maka langkah yang pertama adalah kita harus mengetahui berapa banyak atau berapa jumlah siswa seluruhnya. Nah, untuk penjumlahan kita cari pasangan angka yang mudah kita jumlahkan. Contoh 42 dan 48. Loh, mengapa Pak Frans? Karena 2 tambah 8 itu 10, jadi lebih mudah. 4 tambah 4 kan 8, jadi ini 40 tambah 40 80. 2 tambah 8 10, berarti ini totalnya 90. Masih ada pasangannya? Ada lagi ternyata 54 dan 36. 54 tambah 36 itu 90. Berarti jumlah siswanya tinggal 90 ditambah 90, 180 ditambah 60, 240. Jadi dengan demikian kita mengetahui bahwa jumlah siswa seluruhnya adalah 240 siswa. Selanjutnya kita akan mencari persentase untuk setiap mata pelajaran. Mengapa kita mencari persentase? Karena pada pilihan jawabannya itu dinyatakan dalam bentuk persen. Kita mulai dengan mata pelajaran yang pertama adalah mata pelajaran matematika. Pak Frans menuliskan dengan mat, maksudnya matematika. Yang menyukai matematika itu ada 60 siswa dari totalnya 240 siswa. Lalu karena akan kita nyatakan dalam bentuk persen, maka ini harus dikali 100%. Nah, selanjutnya kalau kita perhatikan ini ada 2 operasi. Ada operasi pembagian, ada operasi perkalian. Seperti biasa, jika ada 2 operasi perkalian dan pembagian, sebaiknya kita mengerjakan bagian pembagian terlebih dahulu. Yang paling gampang kita coret nolnya. 60, nolnya dicoret dengan 0 pada angka 240. 6 dan 24 itu bisa kita sederhanakan dengan 6. 6 bagi 6 itu 1, 24 bagi 6, 4. Selanjutnya ada 100 dan 4, bisa dibagi 4. 4 bagi 4, 1, 100 bagi 4, 25. Maka kita dapatkan 1 dikali 25%. Sama dengan 25%, artinya yang menyukai matematika itu ada 25%. Nah, untuk soal seperti ini, begitu kita menyelesaikan satu perhitungan, kita langsung ngecek jawabannya. Kita cek untuk jawaban A. Ternyata di sini matematikanya 22,5%. Padahal hitungan kita 25%, berarti jawaban A pasti salah. Kita langsung buang jawaban yang salah. Lalu untuk B, yang menyukai matematika 17,5%, berarti salah. Ya, hitungan kita 25%. Yang menariknya di sini adalah C, dia tidak menyatakan dalam bentuk persen, tetapi dalam bentuk derajat. Ini siku-siku. Siku-siku itu berarti 90 derajat. Ya, D juga siku-siku 90 derajat. Nah, pertanyaannya apakah 90 derajat itu sama dengan 25%? Yuk kita cek. 90 derajat itu berarti 90 per 360. Loh, mengapa Pak Frans? Karena untuk satu lingkaran besar derajatnya adalah 360. Lalu karena kita mau nyatakan dalam persen, ini harus dikali 100%. Selanjutnya kita coret 0 dengan 0. 9 dan 36 bisa kita kecilkan dengan 9. 9 bagi 9 1, 36 bagi 9 4. Selanjutnya 100 dibagi 4, 25. Jadi ternyata kita dapat 90 derajat itu setara dengan 25%. Berarti karena matematika ini 25%, pada diagram ini menyediakan 90 derajat, berarti untuk C dan D masih dianggap benar.
Selanjutnya kita akan menghitung untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Kita simbolkan dengan BI, bahasa Indonesia. Ada 54 siswa yang menggemari mata pelajaran bahasa Indonesia, dari siswa seluruhnya adalah 240. Karena kita akan nyatakan dalam bentuk persen, maka ini harus dikali 100%. Selanjutnya adalah kita menyederhanakan. Nolnya dicoret. Lalu kita lihat ada 24 dan 10, kita bagi 2. 24 bagi 2 itu 12. 10 bagi 2 adalah 5. Selanjutnya 54 dan 12 kita bagi 6. 12 bagi 6 itu 2. 54 bagi 6 itu 9. Kalau kita lihat angka 95 dengan 2 tidak bisa disederhanakan, kita kalikan. 9 kali 5 itu 45. Pada bagian penyebut sisa 2. Kemudian jangan lupa masih ada persennya. Jadi 45 bagi 2%. Nah, 45 bagi 2 itu sama dengan 22,5%. Nah, berarti yang menyukai BI itu ada 22,5%. Kita cek pilihan C. Yang menyukai BI adalah 20%, padahal hitungan kita 22,5%. Berarti C salah. Coba kalau cek D, oh ternyata sama. Nah, karena pilihan A, pilihan B, dan pilihan C sudah salah atau semuanya salah, maka jawabannya pasti adalah D. Tapi untuk memastikan nanti teman-teman bisa menghitung dengan cara yang sama. Silakan dihitung persentase untuk bahasa Indonesia, IPA, dan IPS. Number 4. Diagram di bawah ini menunjukkan penjualan kue kering toko Lesat selama seminggu. Jika banyak penjualan nastar adalah 72 toples, maka berapa banyak penjualan lidah kucing? Kita perhatikan ini adalah diagram lingkaran. Nah, untuk informasi lidah kucing ini masih belum diketahui berapa besar sudutnya. Maka langkah yang pertama kita harus menemukan dulu besar sudut dari lidah kucing. Ya, kita simbolkan dengan LK. Nah, untuk suatu lingkaran besar sudut seluruhnya adalah 360 derajat. Berarti untuk lidah kucing itu sama dengan 360 dikurangi hasil penjumlahan dari besar sudut yang sudah diketahui. Berarti besar sudut untuk lidah kucing itu sama dengan 360. Lalu kita kurangi untuk kue nastar itu 120 derajat. Kemudian ditambah putri salju, ini simbolnya adalah siku-siku, berarti besar sudutnya iya 90 derajat. Kemudian ditambah untuk sagu keju itu besar sudutnya 65. Kita selesaikan bagian dalam kurung terlebih dahulu. 120 tambah 90 itu 210. 210 ditambah 65 itu sama dengan 275. Nah, 360 dikurangi 275 itu sama dengan 85. Sudutnya dalam derajat. Berarti untuk lidah kucing sendiri besar sudutnya adalah 85 derajat. Nah, selanjutnya dengan informasi ini kita bisa menghitung banyak penjualan untuk kue lidah kucing. Kita menggunakan konsep perbandingan. Seperti apa menggunakan konsep perbandingan? Nah, kita perhatikan di sini. Untuk kue nastar besar sudutnya 120 derajat itu sama dengan 72 toples. Nah, berarti untuk lidah kucing kalau begitu 85 derajat itu sama dengan berapa toples? Nah, ini yang mau kita carikan ya. Untuk perbandingan pertama kita bandingkan sudut dulu. Untuk lidah kucing besar sudutnya 85. Kita tuliskan kembali 85 yang sudah kita temukan pada langkah sebelumnya. Lalu dibandingkan untuk sudutnya kue nastar itu 120. Itu tentu saja akan sama dengan banyaknya kue lidah kucing ya, kita misalkan dengan LK
kemudian dibandingkan dengan banyaknya kue nastar. Untuk 120 derajat itu sama dengan 72 toples. Nah, selanjutnya tinggal kita bandingkan. Nah, untuk proses seperti ini kita bisa menyederhanakan. Nah, yang kita sederhanakan itu seperti ini, teman-teman. Kita perhatikan tanda sama dengan yang ini kita sebut ruas kiri, ruas kanan ya. Di sebelah kiri sama dengan kita sebut sebagai ruas kiri, sebelah kanan sama dengan kita sebut ruas kanan. Untuk satu ruas, maka kita bisa menyederhanakan bagian pembilang dengan bagian penyebut. Sedangkan untuk beda ruas, kita bisa menyederhanakan bagian penyebut dengan bagian penyebut, atau bagian pembilang dengan bagian pembilang. Nah, untuk kasus ini Pak Frans akan menyederhanakan yang berbeda ruas terlebih dahulu ya. Untuk bagian penyebut dan bagian penyebutnya, kita perhatikan ada 120 dan 72. Ini bisa kita bagi dengan 24 ya. Kedua angka ini bisa kita bagi dengan 24. 120 dibagi 24 itu sama dengan 5. Lalu 72 dibagi 24 itu sama dengan 3. Nah, selanjutnya kita lihat ada angka 85 dan 5. Ini dalam satu ruas. Berarti kita bisa sederhanakan bagian pembilang dan bagian penyebut. Kita bagi 5. 5 bagi 5 itu 1. 85 dibagi 5 itu 17. Nah, kalau sudah seperti ini, kita akan kali silang ya. Kita kali silang seperti ini, teman-teman. LK dikali 1 ya, perkalian 1 itu hasilnya dirinya sendiri. 3 kali 1 3, 4 kali 1 4. Berarti kalau LK kali 1 hasilnya juga pasti tetap LK. Maksudnya ini lidah kucing ya. Selanjutnya yang ini kita kalikan, 17 dikali 3. Nah, berarti sama dengan 17 dikali 3 itu sama dengan 51. Jadi kita dapatkan banyaknya kue untuk kue lidah kucing itu sama dengan 51 toples. Jawabannya B. Number 5. Data banyak pengunjung taman bermain yang naik wahana hari ini disajikan dalam diagram lingkaran berikut. Jika banyak pengunjung yang naik wahana dalam kategori lain-lain 105 orang, jumlah seluruh pengunjung yang naik wahana adalah. Nah, ini sama seperti tadi. Kalau kita perhatikan, ternyata besar persentase. Kalau tadi dinyatakan dalam derajat, nah ini dinyatakan dalam bentuk persen. Nah, besar persentase dalam lain-lain itu belum diketahui. Maka langkah pertama kita mencari dulu berapa persen untuk lain-lainnya. Nah, kita bisa tuliskan dengan persen lain-lain, kita simbolkan dengan LL sama dengan. Nah, teman-teman, untuk satu lingkaran kalau dalam derajat itu 360 derajat. Sedangkan dalam persen itu sama dengan 100%. Lalu kita kurangi dengan persen untuk roller coaster. Itu dalam derajat 90 derajat itu sama dengan 25% ya. Kemudian ditambah untuk wahana komedi putar 18%. Lalu ditambah untuk wahana istana boneka itu 20%. Lalu ditambah untuk wahana kincir angin 22%. Nah, prioritas operasi kita selesaikan terlebih dahulu pada bagian dalam kurungnya ya. Kita bisa hitung yang gampang dulu, ada 18 tambah 22 karena belakangnya menghasilkan 10 ya. 18 tambah 22 itu sama dengan 40, ditambah 20 sama dengan 60, ditambah 25 sama dengan 85. Jadinya 85%. Nah, 100% kurang 85% itu sama dengan 15%. Jadi kita bisa menemukan atau sudah menemukan ternyata persentase untuk lain-lain itu adalah 15%.
Nah, selanjutnya kita masuk pada informasi ternyata banyak pengunjung yang menggunakan atau naik wahana kategori lain-lain itu 105. Kemudian yang ditanyakan jumlah seluruh pengunjungnya sama. Seperti tadi kita bandingkan 15% itu sama dengan 105 pengunjung. Berarti kalau seluruhnya 100% itu dapatnya berapa orang kan gitu ya. Nah, kita bandingkan seperti tadi. Pertama kita bandingkan sudut persentasenya. Untuk lain-lain 15%. Seluruhnya ya, karena ditanya ini adalah jumlah seluruh, maka persen seluruhnya itu sama dengan 100%. Itu akan sama dengan banyak pengunjung untuk kategori lain-lain itu sama dengan 105. Lalu kita bandingkan dengan banyaknya jumlah seluruh pengunjung. Ya, kita misalkan dengan JS. Selanjutnya kita sederhanakan, persis seperti soal nomor 4. Kita coret persen dan persen. Ya, bisa kita coret. Lalu ada angka 15 dan 100. Kita bagi dengan 5. 15 bagi 5 itu sisa 3. 100 bagi 5 itu sama dengan 20. Nah, selanjutnya kita lihat ada 3 dan 105. Beda ruas boleh bagian pembilang, dan bagian pembilang kita sederhanakan dengan 3. 3 bagi 3 itu 1. 105 dibagi 3 itu sama dengan 35. Nah, kalau sudah disederhanakan seperti ini tinggal kita kali silang. Kita kalikan 1 dikali JS berarti sama dengan JS, kemudian 35 dikali 20 dikali 20. Nah, tinggal kita kalikan 35 dikali 2 itu sama dengan 70, tinggal ditambah 0. Maka kita dapatkan 700. Nah, JS sendiri itu adalah jumlah seluruhnya. Dengan demikian kita mengetahui bahwa jumlah seluruh pengunjung yang naik wahana tersebut adalah 700 orang. Jawabannya adalah D. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman pembahasan kita tentang membaca dan menafsirkan data. Terima kasih sudah menyimak video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Seperti biasa, jika suka boleh jempol ke atas, tidak suka boleh jempol ke bawah, atau silahkan menuliskan komentar di kolom komentar. Aktifkan loncengnya ya supaya selalu mendapatkan update terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Terima kasih, tetap jaga kesehatan, Tuhan memberkati.